Satu kesalahan kecil ini banyak banget orang masih nggak sadar pas ganti seal masih ada kemungkinan bisa bikin mesin jebol. Yakin gak tuh caranya udah bener? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, aktifin loncengnya biar gak ketinggalan info dan tips penting lainnya. Di video ini, Mimin mau bahas grip-on seal puller atau alat cabut seal. Item nomornya itu ada di 86103. Ada alasannya kenapa kalian butuh alat cabut seal yang lebih proper ya. Fungsinya apa, dan kenapa kalian harus berhenti pakai alat yang asal. Kita kasih paham dulu nih ya, kenapa komponen kecil kayak seal oli itu punya fungsi yang penting ya. Tujuannya untuk menahan oli biar nggak bocor atau rembes keluar pas mesin lagi berputar. Contohnya di kruk as roda, ataupun di gearbox. Kendaraan yang sering digunakan apalagi udah termakan dengan waktu pasti bakalan aus dong sisilnya, bahkan bisa keras hingga sobek. Nah, kalau udah ada tanda-tanda bocor, itu mah wajib harus kalian cek dan juga ganti baru. Tapi nih ya, yang jadi masalah adalah proses cabutnya. Di sini pasti masih banyak yang cabut seal pakai obeng nih. Sebenarnya obeng itu memang bukan alat yang diperuntukkan untuk cabut seal, karena dari desainnya aja udah cukup jauh berbeda ya. Kalian bisa lihat ujung obeng itu nggak sesuai. Ada kemungkinan besar bisa bikin lecet, bahkan seal yang udah diganti baru itu bakalan tetap bocor loh, malah ribet dan gak efisien. Sisi komponen seal itu bisa-bisa lecet. Jauh berbeda nih sama alat cabut seal ini. Bentuknya tuh begini nih, simple kok, simple banget. Ada dua ukuran ujung pengait yang udah didesain khusus buat ngecabut seal ya. Yang kecil ini berukuran 26 mm dan yang besar ini berukuran 32 mm. Seal di dalam mesin ada beragam ya, mulai dari ukurannya sampai si posisinya. Dengan adanya dua ukuran ini justru bukannya lebih memudahkan kalian untuk ngecabut seal ya. Hanya cukup menggunakan satu alat ini aja. Terus juga desain lengkungnya ini punya fungsi untuk meminimalisir terjadinya gesekan pada sisi komponen dari seal. Jadi pas lagi narik sealnya itu keluar, dia bakalan smooth banget, gak perlu kalian congkel-congkel lagi pakai obeng. Sedangkan kalau dari segi finishing desainnya, ini produk udah kelihatan nih rapi banget. Terus si ujung pengaitnya juga udah presisi, ditambah dia udah kuat ya karena materialnya ini dari chrome vanadium, udah minim korosi. Dan pasti ini awet banget sih ya. Ditambah lapis handle-nya ini memiliki bahan dari karet gear yang berkualitas. Dia udah anti slip ya, dijamin untuk memudahkan kalian yang tangannya tuh suka licin gegara kecipratan oli. Pasti banyak nih yang di sini. Keunggulan lainnya tuh selain meminimalisir lecet, alat ini juga gampang dipakai. Kalian juga nggak perlu harus ngeluarin banyak tenaga dan tentu aja lebih aman buat komponen di sekitar seal. Khususnya buat para pemula, alat ini jauh lebih friendly dibanding kalian maksa pakai obeng. Jadi nih sebenarnya worth it atau enggak sih untuk beli alat ini? Mimin akan menegaskan ini sangat worth it banget ya. Khususnya untuk mekanik di bengkel, kalian memang harus wajib pakai alat ini. Daripada bikin emosi customer, mending pilih alat yang lebih proper. Atau yang suka ngoprek sendiri di rumah, boleh banget ya pakai alat ini. Karena investasi kecil gini lebih bagus buat nyelamatin mesin dari berbagai penyakit. Kerja jadi lebih cepat, lebih aman, apalagi nggak was-was ada kerusakan tambahan nih. Emang sih remeh, tapi efeknya justru kerjaan kalian bakalan lebih kelihatan profesional. Nah, dari segi harga masih ada sisa lah buat beli kopi tuk. Dibanding kalian harus ngeluarin banyak duit buat ngebenerin dudukan yang lecet. Nah, jadi gini teman-teman ya, intinya kalian jangan sampai ngeremehin alat kecil kayak gini. Salah pilih alat justru bisa bikin kerjaan kecil jadi makin ribet ya. Cabut seal emang gampang, tapi salah dikit bisa berimpact gede buat kedepannya. Kalau mau nekat, langsung aja beli alatnya, jangan nekat pakai obeng lagi.